Assalamualaikum, Dinasti Febriansi ada di sini. Kita kali ini nginep di rumah nenek. Ini dia rumah nenek, dapurnya Tante Ati. Ini lagi bobo. Lagi pada ngapain? Ya ampun, ludes. Martabak apa itu? Biar guys tahu. Tempat coklat. Oh, ini ketan coklat kacang. Nah, silakan. Enak. Bilang apa sama ayah? Oke, segitu dulu. Besok kita ada tanya jawab sama nenek. Nenek mau bobo. Assalamualaikum, Dinasti Febriansi ada di sini. Pagi hari sudah ada. Ini punya motor. Kapan ya punya kompor Rinnai canggih seperti ini? Oke, kita mau bikin sarapan buat nenek dan yang lainnya. Ini ribet banget, nanti kamu kena itu. Jadi si Atik tuh punya banyak kucing, guys. Lihat. Au. Dia kira saya si Atik. Nah, oke. Ini mau goreng nasi. Pakai telur. Telur. Gedein. Ini ngerebus ituan doang. Ngukus kue pancong. Orang. Kita bikin nasi goreng putih aja karena nggak tahu gimana kecapnya. Rendam. Ambil yang goreng deman. Kita sebentar kali. Sayur sop angetan. Ini mau dicuci dulu. Ini taruh sini dulu. Tirisin dulu. Paling sebel jabra. Oke, masukin lagi. Taruh di sini dulu, takut dimakan kucing. Tutup. Oke, kita belum. Oke, nyalain apinya. Sip. Salawatin aja dulu, dilap-lap dulu. Pasti punya. Kasih sejumput garam aja. Udah gitu, kita langsung campur. Kalau kurang air kita tambah. Setelah tepungnya sudah lembut, kita langsung potong-potong pisang ya. Nah, ini ada 3 pisang. Apa ini namanya? Pisang tanduk. Kita jadi seberapa ya? Pisang tanduknya dari Mbak En yang jagain nenek. Sekarang kita buat bihun. Tambahin telur 1. Tadi nasi goreng juga tambahin telur 1. Ini juga. Gunanya telur 1 itu apa sih? Gunanya telur 1 itu biar enak aja. Masukin bihun. Oke. Udah bersih ya. Udah bersih. Baru kasih lagi. Tambahin sauri, enak banget ketemu sauri. Kita pindahin ke mangkok lagi. Udah jadi. Kita taruh lagi di lemari. Lemarinya belum dibuka. Kita taruh di lemari. Sip. Aduh, nyangkut. Nah, ini
ini kita cuci dulu buat goreng pisang. Itu diangkatinnya nanti terakhir karena dia pedas. Oke, karena nenek mau makan, kita keluarin semua masakan. Nasi. Tunggu dulu. Saya sarapan tapi makan kue pancong. Habis nggak ada yang mau makan. Ada, makan aja nasi. Juga Nih, nasi timun enak banget. Ya nanti dulu sebentar, tunggu Bunda ambilin ya. Ini bihunnya nggak tahu, nggak ada kecapnya, jadinya nggak tahu. Tuh, enak nggak? Enak. Tadi dulu sebentar ya. Ini sayurnya, permisi dulu. Nanti ya, tunggu ya, sabar ya. Nanti dikasih gula dulu. Nih, buat ininya. Nah, sebentar. Nih, kalau mau nanti Bunda kasih gula dulu. Nah, ini pisang. Kenapa digoreng seperti ini? Ya karena pengen aja. Yang kayak pisang madu itu loh. Pisang madu bu siapa itu namanya? Nenek kan mau puasa, katanya. Dia ketawa sendiri tuh. Ini dia nenek, ya cicit-cicit ya, nenek Okom. Bismillahirrahmanirrahim. Enak-enak, lagi pada makan. Oh ya ini 3 kerucil lagi makan kue pancong. Oke, minyaknya udah panas guys. Segini. Nah ini dia. Iya. Hidup itu kan tergantung niatnya ya kan, Nek? Niatnya hura-hura ya dikasihnya hura-hura sama Allah. Niatnya sedekah ya dikasihnya kita suruh sedekah aja sama Allah. Hidup itu tergantung niat. Iya. Berarti gede banget dong. Tapi nggak gede-gede amat kan? Jadi ronde kedua. Waduh, ronde kedua. Aku mau. Nah, jadi pisangnya gerompal gini lucu banget tuh. Aku sudah habis Ada bunda. tipis. Aku udah habis bunda. Ya silakan, nih rajanya makan pisang. Assalamualaikum, Dinasti Febriansi. Ada di sini. Kali ini kita mau deep talk. Artinya bicara dari hati ke hati. Sama mertuaku yang sangat cantik dan juga baik hati. Apa kenangan masa kecil yang paling sering muncul di ingatan ibu belakangan ini? Masa kecil. Iya. Masa kecil orang zaman dulu keadaan ekonomi susah, anak banyak. Iya. Nah, kita kalau makan kan pasti dibagi-bagi, nggak ngambil sendiri-sendiri. Iya. Buat sekolah juga jalan kaki pakai sendal. Berapa kilometer tuh dari rumah ke sekolah? Kira-kira 3 kilo lah. Itu kenangannya. Anak banyak. Orang tua cuman punya bengkel las. Awalnya senang. Kehidupan berubah. Ya Allah. Berarti dari senang ke susah juga tuh waktu kecil ya. Iya. Nah, Terus kita dibagi-bagi dah tuh ke kakak-kakak yang udah pada nikah, bawa nih adik mau satu-satu. ya Biar pada Allah. bisa sekolah. Itu waktu nenek usia berapa? Usia kasih Yasmin lah 12, 13. Nih ya yang dibagi-bagi aku, papat, kabeda. Dibagi-bagi dah tuh. Tapi alhamdulillah semuanya sukses ya Allah. Tuanya mereka semua berjaya. Terus nomor 2, siapa sosok yang paling membentuk karakter ibu saat muda dulu? Siapa ya? Semuanya ambil-ambil ke ibu sih sifatnya. Oke. Orangnya apa? Ceria, nggak pernah dendam, suka nolong. Alhamdulillah. Itu sifat. Emang kalau engkong sifatnya gimana? Kalau engkong, ya sama lah, dia kan anak bungsu. Dia banyak diikutin adiknya ibu, 4 dia nggak apa namanya, legowo lah ya. pada disekolahin karena zaman itu kan sekolah susah. Iya benar. Kejadian apa yang menurut ibu paling mengubah cara pandang ibu terhadap hidup ibu? Kejadian apa? Titik balik lah, titik balik. Semua masalah harus diselesaikan dengan tuntas. Jangan ada ribut, karena ribut itu bikin malapetaka. Oke.
Iya, ujian tuh banyak lah, ujian kemiskinan, ujian karakter. Maksudnya ujian karakter itu apa? Kalau si bapak kan suami kadang-kadang suka berbelok. Kita nggak usah ngikutin arah emosi. Iya benar Bu. Kita Iya, harus kalau teguh. diikutin arah emosi berantakan. Oke. Yang harus dinasihati itu suami, bukan si pelakor. Baik Bu. Jadi titik balik Ibu itu adalah pokoknya harus ikhlas apapun yang terjadi. Iya, semua penyakit jangan ditakutin lah. Intinya itu. Kalau kita dia takut sama penyakit, dikasih penyakit takut, kita akhirnya stres. Dinikmatin aja. Berdoa sama Allah, intinya itu aja. Iya. Seperti mata kan ini 12 tahun. Coba bayangin. Mata. Coba 3 kali kalian operasi. Coba kalian kuat nggak itu? Hah? Ibu Kokom itu hebat banget loh. 12 tahun sakit mata dan sekarang beliau merasakan gelap. Coba kita doakan semua ya, mohon doanya teman-teman semua ya. Semoga cepat sembuh Bu Kokom. Amin ya rabbal alamin. Sukses, sehat, selamat dunia akhirat. Amin. Apa rutinitas kecil setiap pagi yang membuat Ibu merasa bahagia dan sehat secara mental? Nonton YouTube. Guys, kalian tahu nggak YouTube cerita itu guys? Nah itu langganan Ibu Kokom. Itu penyemangat hidup. Nonton YouTube itu cerita keadaan rumah tangga orang yang lain sebagai cermin bagi kita sendiri. Buat pelajaran banyak ya Bu ya berarti ya. Tuh iya. Itu Febri sering diceritain guys gimana cerita-ceritanya gitu. Terus apa lagi? Oh ya, sama jalan-jalan pagi kecil paling Bu Kokom. Kasih makan kucing. Atik punya kucing banyak di sini. Bagaimana Ibu mendefinisikan masa tua yang indah bagi diri Ibu sendiri? Satu yang indah. Ngeliat semua anak bahagia. Udah umroh yang penting ya Bu ya. Iya. Pengen umroh lagi pokoknya. Insya Allah. Amin ya semua Allah. buat anak-anak biar rezekinya panjang, banyak umroh bersama. Amin ya Allah, amin. Kabul. Apa hal pertama yang terlintas di pikiran Ibu saat melihat 4 anak Ibu berkumpul waktu lebaran? Kebahagiaan tersendiri, rasa haru. Iya benar. Pasti seperti itu semua orang tua ya Bu ya. Mana ada sih orang tua yang nggak senang anaknya ngumpul ya Bu. Apa nilai-nilai keluarga yang paling ingin Ibu lihat tetap hidup bahkan sampai ke cicit-cicit nanti? Nilai kehidupan apa yang mau ditanemin? Sholat 5 waktu, jangan tinggal. Terus? Itu yang paling penting lah, dekat sama Tuhan. Iya, Jangan benar. pernah ninggalin sholat. Karena hati itu tidak boleh kosong. Ya, zikir Kalau ya. kosong ya tempatnya ya jin lah. Jadi pikiran juga buruk. Iya. Terus ada satu pelajaran terpenting dari Bu Kokom ya yang selalu Febri dengar, kalau masuk rumah itu harus assalamualaikum gitu supaya apa namanya Nek? Oh, enggak ke satu. Hmm. Itu saran Nabi. Biar rumah itu enggak diikutin makhluk. Iya. Terus kedua rezeki juga mudah masuk. Iya, amin. Jadi nggak ada kehidupan dalam rumah, nggak ada kehidupan pikiran-pikiran macam-macam. Betul. Gitu. Jika Ibu harus meringkas seluruh perjalanan hidup Ibu dalam satu kalimat untuk 66 tahun ini, apa yang kalimat yang menggambarkan Ibu? Saya sudah menggambarkan kebahagiaan di dunia, tinggal mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oke, indah banget ya tuh. Itu sama kayak apa? Doa sapu jagat banget kan? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dari pelajaran Bu Kokom 66 tahun ini, walaupun beliau diberikan penyakit yang dahsyat ya menurut aku ya guys ya. Aku kalau jadi Bu Kokom gak akan bisa. Oh, hebat banget deh. Ya, Kita salin dulu. Harus menerangi. Bulan itu harus menerangi, tidak boleh redup. Iya. Jadi harus bahagia. Jiwanya. Ternyata di balik keceriaan Bu Kokom, semua pedih, duka, semuanya udah dialamin. Udah gitu aja. Intinya sekarang Bu Kokom mau tersenyum bahagia bersama cucu-cucunya yang sangat ribet.
Amin. Apalagi si Sapia tuh lagi baca aja. Ya udah, wassalamualaikum. Coba. Dengan si Febriansi undur pamit.